Selamat datang di channel Ulis Fisik. Halo adik-adik, ketemu lagi nih sama channel Ulis Fisik. Masih semangat ya belajar fisikanya? Hari ini kita akan belajar tentang gaya dan gerak. Untuk gaya, kita akan belajar hukum 2 Newton, sedangkan untuk gerak, kita akan belajar tentang percepatan. Yuk, simak penjelasan beserta contoh-contoh soalnya berikut ini. Oke, kita mulai dulu dari pembahasan tentang percepatan. Percepatan biasanya didefinisikan sebagai perubahan kecepatan terhadap waktu. Secara matematis, rumus percepatan dapat dituliskan sebagai A sama dengan delta V dibagi delta T. Sedangkan untuk delta V bisa kita tuliskan sebagai V2 dikurangi V1. V2 adalah kecepatan akhir, sedangkan V1 adalah kecepatan awal. Baik V2 maupun V1 biasanya memiliki satuan meter per sekon. Sedangkan untuk delta T atau biasa ditulis T saja menunjukkan selang waktu yang memiliki satuan sekon. Lalu untuk satuan percepatan itu sendiri kira-kira apa ya adik-adik ya? Iya, pinter, meter per sekon kuadrat. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton menyatakan bahwa percepatan yang dialami oleh sebuah benda sebanding dengan gaya yang diberikan kepada benda tersebut dan berbanding terbalik terhadap massa benda. Secara matematis, hukum 2 Newton dapat dituliskan sebagai A sama dengan F per M. A adalah percepatan benda, F adalah gaya yang diberikan, sedangkan M adalah massa benda. Kita juga bisa mengubah bentuk rumus ini menjadi F sama dengan M dikali dengan A. Biasanya adik-adik bisa menggunakan bantuan segitiga seperti ini untuk mencari masing-masing antara A, F, atau M. Tinggal kita tutup ya yang dicari. Kalau yang dicari A, kita tutup A, F-nya di atas, M-nya di bawah. A sama dengan F per M. Kalau yang dicari F, ya sudah, kita tutup F-nya, maka kita lihat M di bawah, A juga di bawah. Berarti F sama dengan M dikali A. Dan seterusnya. Gampang sekali bukan? Mari kita lanjut ke pembahasan soal. Soal pertama, kita akan mencari percepatan yang dimiliki sebuah benda. Sebuah mobil bergerak dengan kelajuan 10 meter per sekon di jalan yang lurus. Selang 20 detik kemudian, kelajuan mobil ini berubah menjadi 40 meter per sekon. Berapakah percepatan yang dialami mobil tersebut? Mari kita tuliskan dulu semua yang diketahui dari soal. Yang pertama ada V1 10 meter per sekon. Selanjutnya ada V2 40 meter per sekon. Lalu ada T 20 sekon. Dari soal kita dapatkan yang ditanyakan adalah percepatan atau A.
Yuk kita kerjakan bersama-sama. Kita tuliskan dulu rumus percepatannya. A sama dengan V2 min V1 dibagi T. A sama dengan 40 dikurangi 10 dibagi 20. 40 dikurang 10 hasilnya 30. Lalu kita bagi dengan 20. Kita dapatkan hasil akhirnya adalah 1,5 meter per sekon kuadrat. Mudah sekali bukan? Yuk kita lanjut ke soal berikutnya. Soal kedua, kita akan mencari gaya yang bekerja pada benda menggunakan hukum kedua Newton. Seorang siswa menarik sebuah gerobak sampah dengan gaya sebesar F. Hal ini menyebabkan gerobak mengalami percepatan sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Jika massa gerobak sebesar 35 kg, berapakah nilai F? Seperti biasa, kita tuliskan dulu semua yang diketahui dari soal. Tahapan ini sebenarnya tidak mutlak harus dilakukan. Cuman memang akan cukup membantu apabila kita ketemu dengan soal-soal cerita seperti di atas. Oke, kita lihat soal di atas. Pertama, kita memiliki percepatan A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya, kita memiliki massa benda M sebesar 35 kg. Pertanyaan soal, berapa nilai F atau gaya yang diberikan kepada gerobak? Kita tuliskan rumusnya terlebih dahulu ya, biar lebih mudah. F sama dengan M dikali dengan A. M adalah massa, A adalah percepatan. Bagi anak-anak yang terbiasa menggunakan bantuan jembatan keledai atau menghafalkan dengan metode-metode tertentu, maka rumus ini bisa diubah menjadi M kali A sama dengan F. Kenapa M kali A sama dengan F? Jadi kalau kalian baca maka rumus ini akan bisa dibaca menjadi mama bergaya. M kali A, mama, F gaya, mama bergaya. Mungkin jadi lebih mudah untuk diingat ya. Kita kembali ke rumus di atas, F sama dengan M kali A. Kita masukkan M-nya, 35 kg. Kemudian kita masukkan A-nya, 2 meter per sekon kuadrat. 35 kali 2. Gampang ya? 70 Newton. Ya, gampang sekali ternyata. Sekarang kita masuk soal ketiga yang sebenarnya merupakan gabungan dari soal pertama dan soal kedua yang sudah kita selesaikan tadi. Bagaimana soalnya? Mari kita cek bersama-sama. Sebuah mobil yang memiliki massa 1000 kg terpantau sedang bergerak dengan kecepatan 15 meter per sekon. 20 detik kemudian, mobil ini berubah kecepatannya menjadi 30 meter per sekon. Tentukan berapakah gaya dorong mesin mobil yang diberikan saat itu. Mari kita tuliskan dulu semua yang diketahui dari soal. Yang pertama, tentunya ada massa 1000 kg. Selanjutnya, kita dapatkan kecepatan awal adalah 15 meter per sekon. Lalu, kecepatan akhirnya V2 adalah 30 meter per sekon. Perubahan dari 15 ke 30
ditempuh dalam selang waktu atau delta T 20 detik. Yang ditanyakan dari soal adalah gaya dorong mesin mobil, atau kita tuliskan sebagai F. Ya, kita jawab bersama-sama. Jadi ini seperti soal nomor 2 ya. Langsung bisa kita tuliskan bahwa F sama dengan M dikali dengan A. Kalau adik-adik perhatikan di sana bahwa kita sudah memiliki M yang nilainya adalah 1000 kg. Tetapi kalau kita lihat di dalam soal, kita tidak menemukan A atau percepatan secara langsung tertulis di dalam soal. Nah, berarti langkah awal kita adalah kita cari dulu nilai percepatannya. Langkahnya sama persis seperti pada soal nomor 1. A sama dengan V2 dikurangi V1 dibagi dengan delta T. Kita masukkan V2 30 dikurangi V1 15, kemudian kita bagi delta T. Delta T-nya adalah 20. Ya, bagus. 30 kurangi 15 hasilnya 15. Kita bagi dengan 20. 15 per 20 berapa? 0,75 meter per sekon kuadrat. Sekarang kita tinggal kembalikan nilai percepatan yang kita dapatkan ini ke dalam persamaan di atas tadi. F sama dengan M kali A. Kita masukkan nilai M-nya yaitu 1000, kemudian kita kalikan A 0,75. 1000 kali 0,75 berapa? Ya, 750 Newton. Gimana adik-adik? Ternyata fisika itu mudah ya. Oke, sampai ketemu lagi di channel Ulis Fisik untuk materi-materi yang lainnya.